Silakan Ya, Pak Abdullah. jadi dari semua hal yang bicarakan tadi itu penyebab utamanya ada sistem politik kita. Tadi Bapak katakan semua gubernur, bupati yang hadir itu semua mengaku dibiayai oleh donatur. Karena sistem partai politik kita, sistem pemilu kita, sistem pilper kita, sistem pilkada kita seperti begitu. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli, sila keempat itu kerajaan dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Berarti kita milih anggota MPR, MPR bermusyawarah pilih presiden, wakil presiden. Kita milih anggota DPR tingkat 1, mereka musyawarah milih gubernur, begitu juga tingkat 2. Apakah ada money politik? Ada. Tapi kalau itu terjadi, KPK bisa langsung tangkap. Bukti Malang, 42 dari 45 anggota DPRD ditangkap sekali. Bisa. Kalau yang sekarang bentuk pilkada yang kasus beliau itu, karena beliau itu tidak bisa dimarahi oleh gubernur karena beliau bukan bawahan gubernur. Beliau dipilih oleh pilkada. Nah, sistem ini yang harus kita ubah. Baru sekali lagi. Baik. Kalau ini kami setuju. Minggu lalu Partai Garuda itu membuat statement bahwa hancurnya kerukunan masyarakat itu karena pilkada langsung. Kenapa? Jadi kami itu secara resmi mengatakan itu. Kenapa? Karena rakyat itu akhirnya ikut bertarung, ya. Dan bukan bertarung secara ini juga, akhirnya dana uang di sana dan segala macam. Jadi perpecahan di negeri ini statement resmi Partai Garuda ya. Boleh ya? Itu saran ya Bang? Bukan. Statement resmi Partai Garuda adalah kita sudah melihat kerusakan perpecahan di negara ini itu karena pilkada langsung. Poin yang berbeda nanti kita bahas tema sendiri itu ya. Kata Demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, di studio Catatan Demokrasi sudah hadir Kiai Haji Subaro Syafi'i. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang sama budiman dan sama dimuliakan Allah, para narasumber, mobil khusus Bapak Said Didu dan Pak Abdullah Mahwa, dan juga tidak ketinggalan host kita yang ganteng dan cantik. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita membicarakan satu kasus yang bermuara dari akibat hedonisme. Islam tidak melarang orang mencari kekayaan. Islam tidak melarang orang hidup dengan kemegahan. Yang Islam melarang adalah cara bagaimana orang mendapatkan harta. Dan itu yang dilarang. Ini adalah dampak salah satu yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal ini akan kembali kepada asalnya. Ketika dengan cara yang tidak baik, maka lahirlah perilaku yang juga menampilkan perilaku yang tidak baik. Hal ini yang harus kita jaga dan hal ini yang harus kita pelihara. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kita disuruh mencari kehidupan, suruh cari makan, tapi dengan catatan yang halal dan yang baik. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan kau sekali-kali mengikuti sepak terjang langkah-langkah yang dilakukan oleh setan. Sebab karena sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang paling amat dahsyat. Ketika Allah berikan peringatan seperti itu, sudah 14 abad yang silam, 15 abad yang silam, ayat ini sudah ada di tengah kehidupan umat manusia. Bahkan alhamdulillah negara kita, Republik Indonesia, walaupun bukan negara beragama, tapi ada sistem yang membentuk moral. Hanya saja pejabat kita yang kurang bermoral. Ini yang perlu perhatian, dan ketika inilah sudah Allah tentukan kepadanya. Dan jadi teguran buat kita, agar kita semuanya sadar, agar kita melek mata, dan harus ingat siapapun yang ingin menjadi pejabat negara harus bisa mawas diri dan bisa timbang hati, lihat di tengah-tengah adanya rakyat yang masih miskin, rakyat yang masih susah. Tidak perlu Anda tunjukkan hedonisme. Jangan sekali-kali tunjukkan dengan pamer. Apalagi pamer dan hedonisme yang ditampakkan di tengah kehidupan. Sudah jelas-jelas Al-Quran betul-betul memberikan peringatan yang besar. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yakni adalah mereka tergolong daripada orang-orang pengkhianat dan pendusta terhadap agama.
Agama saja mereka dustai, apalagi negara. Agar negara saja mereka bohongi, apalagi rakyat pasti didustai oleh mereka semua. Mudah-mudahan akan manfaat buat kita semua. Dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah, dan semoga kehidupan kita berbangsa ke depan jauh lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Bang Boni, Bang Teddy, kemudian ada tadi kuasa hukum dari Mario Dandi, Bang Dolfi. Dan juga Kang Luki Hakim, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Pak Abdullah, terima kasih. Bang Saidu, terima kasih. Dan juga terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada malam hari ini. Pemirsa, kami akan jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.